Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Mahendra dari manajemen era 2 dengan NIM 221108. Di sini saya akan menjelaskan atau mengisi ulangan semester 4 yang terhormat dosen pengampus Bapak Ade Faisal Mautu SEMM. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang tentang perilaku tingkat individu dan tingkat suatu organisasi serta dampaknya terhadap individu ataupun kelompok. Kinerja merupakan kerja pegawai baik secara kuantitas maupun. Dan yang kedua, teori perilaku dan modal perilaku organisasi. Pengertiannya yaitu teori perilaku salah satu pendekatan dalam yang pada studi tentang bagaimana perilaku dipelajari dan diubah. Teori ini menawarkan wawasan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu hingga proses kognitif dan perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Dalam menjelaskan ini telah menjelajahi konversi dan kelompok serta dampaknya terhadap kesenjangan. Kita telah beragam teori motivasi, kepemimpinan, keputusan yang mendasari perilaku kinerja. Selain itu, kita juga mengalami di kelompok mengenai dari perbentukan hingga norma kelompok dengan memahami kelompok-kelompok, mengoptimalkan kinerja organisasi dan mengenai kerja yang sehat dan produktif. Dan selanjutnya, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi, karena setiap masyarakat atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi baik dari dalam maupun dari orang lain. Dan nilai sikap kerja dan kepuasan kerja. Nilai sikap dan kepuasan memiliki peran penting dalam menciptakan kerja yang harmonis dan produktif. Sikap mempengaruhi perilaku individu terhadap pekerja yang mereka lakukan. Individu terhadap pekerja yang mereka lakukan. Kepuasan kerja juga merupakan sikap emosional yang mencintai pekerja sepangkah kinerja karyawan dipengaruhi oleh keterangan, kemampuan, dan motivasi. Ada berbagai macam cara untuk mengukur kepuasan kerja. Minnesota dan metode pengukuran berdasarkan ekspresi wajah. Dan keenam, pembangunan kerjasama tim yang efektif dalam pengelolaan sebuah organisasi.
dalam pengelolaan organisasi. Hal ini sekalian dibentuk kerjasama tim yang solid dan tangguh. Kerja tim jauh lebih baik dilakukan daripada bekerja individu. Dan pembentukan tim ada 4 tahap yang dilakukan, yaitu salah satunya foring. Foring itu ya tahap pembentukan, waterming tahap konflik, norming tahap pembentukan norma, performing tahap menunjukkan kinerja. Masing-masing tahap memiliki karakteristik kerjasama tim yang efektif dapat meningkatkan kerja lembaga. Sekian itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.